Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Afdan dengan NIM 24051204163 dari kelas TIE 2024. Ingin mempresentasikan model infrastruktur jaringan dari mata kuliah jaringan komputer. Oke, langsung saja. Yang pertama-tama saya akan membahas jaringan komputer. Itu ada dua, ada yang terpusat, ada yang terdistribusi. Pengertian yang terpusat yaitu kumpulan komputer dan peralatan lain yang saling terhubung dalam satu kesatuan yang membentuk himpunan interkoneksi sejumlah komputer otonom yang dapat berbagi data, perangkat keras, dan sumber daya lainnya. Sementara yang jaringan terdistribusi yaitu sistem perangkat lunak yang dibangun atas sebuah jaringan. Perbedaan utama antara yang terpusat dan terdistribusi itu terletak pada perangkat lunaknya, sistem operasinya, yang mengelola sumber daya secara transparan di seluruh jaringan. Ini ada contohnya. Yang di kiri kita melihat konsep sederhana, semua komputer dan perangkat lainnya terhubung ke satu server pusat. Server inilah yang mengendalikan semua aktivitas. Ini adalah model yang efisien untuk skala kecil, di mana semua data dan sumber daya dikelola dari satu titik. Namun, jika server pusat ini mengalami masalah, maka seluruh jaringan bisa terganggu ya, karena server pusatnya hanya satu. Dan jika server pusatnya terganggu, maka yang lain akan terganggu. Sebaliknya di sisi kanan itu ada contoh dari sistem terdistribusi yang mana dibangun di atas sebuah jaringan, tetapi yang seperti yang saya katakan tadi, yang membedakannya yaitu berada di perangkat lunaknya yang mengelola sumber daya secara transparan di seluruh jaringan. Artinya tidak ada satu server pusat yang menjadi titik kegagalan tunggal. Sebaliknya, ada beberapa server yang saling terhubung yang memungkinkan pembagian beban kerja dan meningkatkan keandalan. Oke, selanjutnya kita akan lanjut. Jaringan juga ada yang kita akan membahas pembagian jaringan berdasarkan cakupan. Itu ada 4 ya. Yang pertama PAN, Personal Area Network. Itu jangkauan jaringan yang jarak sangat dekat, seperti contoh Bluetooth, IRDA. Nah, itu. Yang mana jangkauan dari contoh tadi itu sangat kecil, sangat dekat, hanya mencakup area pribadi. Seperti ketika Anda menghubungkan ponsel dengan headphone Bluetooth atau mencetak dokumen melalui koneksi kabel ke printer. Selanjutnya yang lebih luas ada LAN, Local Area Network. Jaringan ini mencakup area yang terbatas, seperti satu gedung, satu lab komputer, atau bahkan satu kelas. LAN ini sangat umum digunakan di sekolah atau kantor untuk menghubungkan komputer di dalam satu area. Jadi lebih luas ya dari PAN. Selanjutnya ada MAN, Metropolitan Area Network. Ya, yang jaringan yang mencakup satu kota atau wilayah. Contohnya jaringan antar bank dalam satu kota. Nah, itu. Maksudnya jaringan ini mencakup satu kota. Contohnya adalah jaringan yang menghubungkan kantor-kantor pusat bank dengan cabang-cabangnya. Yang penting itu di dalam satu kota ya. Kan jaringannya masih bisa tersambung. Dan yang terakhir adalah WAN, yang terbesar ya. WAN, Wide Area Network. Jaringan ini mencakup area yang sangat luas, bahkan mendunia. Dan yang paling sempurna dari contohnya itu yaitu
WAN karena jangkauannya sangat luas. Itu ada gambarnya. Ini ya. Ini contoh dari PAN yang sangat dekat atau bahkan bisa dikatakan sangat pribadi antar handphone ke Bluetooth dan lain-lain. Dan ini yang 3 ini LAN, MAN, WAN. Yang mana LAN ini yang kayak satu kelas, yang ini contoh bawa sendiri. MAN kayak ini jaringan antar kota ya, dan ini WAN yang antar dunia. Selanjutnya jaringan berdasarkan akses. Yang pertama, internet. Ada 2 ya. Internet adalah jaringan komputer global yang dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia. Internet terdiri dari jutaan jaringan yang saling terhubung dan semuanya menggunakan protokol yang sama. Apa itu? Yaps, TCP atau IP. Fungsi dari internet sangat vital, sangat beragam ya, mulai dari browsing, komunikasi email, hingga streaming video. Yang kedua, sangat berbeda dengan internet, yaitu intranet. Itu adalah jaringan privat yang dirancang hanya untuk penggunaan eksklusif oleh kalangan internal suatu organisasi. Meskipun menggunakan teknologi internet, aksesnya dibatasi untuk orang yang memiliki kewenangan atau otorisasi. Intranet berfungsi untuk berbagai informasi rahasia, kolaborasi proyek, dan menyediakan akses aman ke aplikasi internal perusahaan. Jadi internet ini untuk publik, intranet ini untuk pribadi atau yang privasi ya, begitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya jaringan berdasarkan topologi. Nah, di sini ada 4 ya. Saya jelaskan yang bus dulu. Yaitu kalau yang topologi bus ini, semua perangkat terhubung ke satu kabel utama yang disebut backbone. Topologi ini sederhana dan biayanya murah. Namun, kelemahan besarnya, jika kabel utama putus, seluruh jaringan akan mati. Selain itu, topologi ini rentan terhadap tabrakan data karena semua perangkat berbagi jalur yang sama. Nah, ini guys, murah, tetapi jika kabel utama putus, seluruhnya mati. Keamanan rendah, tapi murah ya. Yang kedua, topologi ring, yaitu perangkat terhubung ke 2 perangkat lainnya, membentuk sebuah lingkaran tertutup. Data mengalir dalam satu arah. Kelebihan utamanya adalah performanya baik saat lalu lintas tinggi dan tidak ada tabrakan data. Kekurangannya, jika ada koneksi yang terputus, maka seluruh jaringan dapat terganggu ya, karena ini saling terhubung ya. Selanjutnya ada topologi star. Nah, yaitu semua perangkat terhubung ke satu titik pusat seperti hub atau switch. Topologi ini sangat fleksibel dan aman karena masalah pada satu perangkat atau kabel klien tidak akan mengaruhi yang lain. Menambah atau menghapus perangkat juga mudah. Namun, topologi ini sangat bergantung pada hub pusat. Jika hub pusat tersebut gagal, maka seluruh jaringan akan mati. Yang tadi loh, sama yang kayak jaringan terpusat ya. Selanjutnya ada ini ya pusatnya. Ini selanjutnya topologi mesh, yaitu setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya. Ini ada topologi yang paling aman dan tidak rentan terhadap tabrakan data. Toleransi kesalahannya sangat tinggi
karena jika satu jalur putus, masih ada jalur lain. Topologi ini ideal untuk aplikasi yang membutuhkan ketersediaan tinggi. Namun kekurangannya adalah sangat rumit dan mahal untuk diimplementasikan karena membutuhkan banyak kabel. Nah, ini. Semua perangkat antar perangkat ini terhubung. Dan keamanannya itu sangat aman. Akan tetapi yaitu banyak biaya yang harus dikeluarkan ya. Selanjutnya, mode jaringan nirkabel. Ada dua ya. Yang satu itu ADHOC, ad hoc, yaitu tanpa access point. Komunikasi langsung antar perangkat. Jadi, dalam mode ini perangkat berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa perantara access point. Model ini mudah dan murah untuk dibuat, tetapi performanya bisa menurun saat ada banyak pengguna dan keamanannya rendah. Lagi dan lagi, yang murah-murah itu keamanannya rendah. Yang kedua ini infrastruktur. Access point sebagai perantara komunikasi antara perangkat dan jaringan kabel. Mode ini lebih andal dan aman sehingga sangat cocok untuk lingkungan bisnis. Jangkauannya juga lebih luas dan dapat diandalkan. Ini guys, ini keamanannya lemah, biaya murah. Ini keamanannya lebih aman lah, tapi lebih mahal dikit ya. Selanjutnya, metode pengiriman data. Ada 3 ya. Yang pertama itu unicast, adalah pengiriman data dari satu perangkat ke satu perangkat lainnya. Contoh yang paling sering kita temui adalah saat kita browsing web atau mentransfer file. Ini ya contohnya. Nah, jadi ini ke sini mentransfer file. Selanjutnya ada, kebalik guys. Kebalik. Ya, ini multicast. Yaitu pengiriman data dari satu perangkat ke sekelompok perangkat yang sudah berlangganan. Ini sangat efisien ya untuk streaming multimedia atau data bursa saham, di mana banyak penerima membutuhkan informasi yang sama secara real time. Nah, jadi ini bisa langsung ya, nggak satu-satu kayak unicast. Karena unicast ini satu-satu. Kalau multicast ini langsung ke grup, bisa langsung ke banyak orang gitu loh. Yang terakhir ada broadcast. Broadcast ini pengiriman data dari satu perangkat ke semua perangkat lain yang ada di dalam subnet yang sama. Perlu diingat, data ini terbatas di jaringan lokal dan tidak bisa diteruskan ke internet. Contohnya adalah permintaan RP. Nah, itu gitu guys. Jadi bisa langsung ngirim ke semuanya, asalkan dalam satu subnet. Oke, ini contohnya. Oke, demikian presentasi singkat tentang model infrastruktur jaringan. Saya harap pembahasan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kita memahami dunia digital yang saling berkembang ini ya. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.